Nah, ini kita hari ini akan diskusi terkait holistic health, teman-teman. Jadi, unlocking the secret of holistic health for a better life. Jadi, buat teman-teman yang mau memulai, mau mencapai hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih seimbang gitu ya, wajib banget aktif dan ngikutin sampai akhir sesi nanti ya. Oke, mungkin bisa tanya jawab dulu kali ya. Di sini teman-teman yang merasa sehat mungkin ya, yang merasa badannya baik-baik aja, yang merasa dalam kondisi terbaik. Boleh boleh absen kali ya di via chat seberapa banyak. Mau lihat yang teman-teman yang merasa sehat di hari ini. Boleh, saya Kak Tengku. Terus Kak Ahmad Syafiq juga alhamdulillah sehat. Jadi ini ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut sehat yang gimana sih sebetulnya yang secara holistik disebut sehat tuh apakah secara fisik aja atau secara apa nih dikategorikan sehat? Kak Adin sepertinya sehat. Sepertinya ya Kak, semoga sehat terus sampai akhir dan makin meningkat kesehatannya setelah ikut di sesi hari ini. Insya Allah sehat. Baik. Terima kasih teman-teman atas responnya. Di sini sedikit ngebacain hasil dari survei global ya yang diadain oleh Deloitte tahun 2022 kepada Gen Z dan milenial. Gitu. Kalau dari survei ini ada 6 problem utama yang dihadapi oleh Gen Z dan milenial. Nah, teman-teman di sini masuk Gen Z atau masuk milenial atau masuk apa nih? Baby boomers? Boleh nih di chat kelahiran berapa mungkin ya. Nah, kalau untuk Gen Z itu Kak Ara malu Kak mengakui umur. Nah, kalau untuk kategori Gen Z itu sendiri dimulai dari kelahiran 97 sampai 2012. Jadi teman-teman yang kelahirannya di rentan itu masuk ke kategori Gen Z ya, 2000-an, Kak Chandra. Nah, coba teman-teman ada yang relate nggak dari keenam problem ini? Ada yang merasa nggak? Kayaknya iya nih Kak, aku kesehatan mentalnya agak terganggu. Atau mungkin finansial sih Kak utama. Ada nggak teman-teman yang merasa memiliki satu dari keenam masalah ini atau bahkan semuanya diborong? Boleh, yuk di chatnya. Kalau dari Kak Jo sendiri gimana nih? Apakah relate nih? Ada nggak yang kayaknya iya nih lagi dialami sekarang gitu? Gangguan makan mungkin Mbak. Kenapa? Gangguan makan mungkin Mbak. Gangguan makan. Kalau dari Kak Jo gangguan makan yang relate ya. Kalau dari siapa nih? Boleh Kak Adin coba. Kak Adin relate nggak dari salah satu ini? Finansial buat Coldplay Kak. Oke, ini ya. Ada beberapa yang mengalami finansial, ada yang mengalami gangguan makan. Terima kasih atas responnya. Jadi memang ya, ini adalah masalah-masalah yang apa ya, yang paling sering dialami. Yang pertama ada masalah finansial ini. Biasanya karena baru lulus SMA, baru lulus kuliah gitu ya, kerja terus ada yang intern juga. Ini pastinya masih galau-galau karir ya, masih di awal-awal karir, masih galau untuk karirnya. Ingin segera untuk hidup mandiri, kemudian ingin apa ya, bebas secara finansial gitu ya, ingin keuangannya segera stabil gitu. Tapi yang terjadi kebanyakan adalah kita cenderung apa ya, tidak secure dengan finansial kita. Akhirnya banyak yang melakukan side job gitu ya. Ada yang 2 sampai 3 pekerjaan gitu ya. Ada juga yang melakukan side hustle. Nah, ini kalau misal dilakukan dalam jangka waktu lama, manajemen waktunya kurang bagus, tentunya kesehatan mental, kesehatan fisik jadi ikut terganggu teman-teman. Jadi ini ya, finansial itu biasanya paling satu, apalagi di usia-usia 20-an tuh udah relate banget ya pokoknya masalah keuangan. Terus ini Kak Karenina nih, finansial menafkahi cowok K-pop nggak? Oke, betul. Banyak ya yang menafkahi. Coba di sini. Ada yang menafkahi cowok-cowok K-pop? Nah, kemudian yang kedua itu adalah masalah kesehatan mental, teman-teman. Kesehatan mental ini di Gen Z dan milenial ini cukup apa ya, cukup terekspos gitu ya, cukup apa namanya, kita sebagai generasi Gen Z dan milenial ini cukup mudah mencari informasi gitu ya. Jika merasa kok ada yang nggak beres ya, kok aku merasakan sesuatu yang kurang oke ya di kesehatan mental, pasti
akan lebih terbuka kepada orang lain gitu ya untuk segera mencari pertolongan baik dari psikolog ataupun psikiater. Nah, ini banyak juga lembaga-lembaga yang sudah mulai menyediakan gitu ya, bahkan di tingkat puskesmas pun sudah ada teman-teman. Jadi jangan ragu jika mengalami atau merasa kesehatan mentalnya memburuk gitu ya, sampai mempengaruhi kesehatan fisik, mempengaruhi sosial, mempengaruhi karir, jangan ragu untuk segera mencari pertolongan. Gitu. Ada nggak mungkin yang di sini open gitu ya, sharing pernah ke psikolog atau psikiater mungkin? Atau mungkin mau merekomendasikan ke temannya juga boleh. Oke, ada yang ini nggak? Seperti itu? Oke, sambil nunggu respon kita lanjut ya. Yang ketiga itu adalah sedentary lifestyle. Di sini siapa yang kerja, banyakkan duduk, mostly duduk, sampai rumah rebahan. Jadi kalau 24 jam tuh kebanyakan duduk, rebahan, duduk, rebahan. Ada nggak yang kayak gini? Andika relate saya. Wah, banyak ya ternyata. Aku yakin sih, karena pekerjaan kita tentu ya mendukung sekali untuk banyak kerja di depan laptop. Ada yang kerja lebih dari 10 jam di depan laptop, atau 12 jam di depan laptop. Kak Tengku 20, setiap hari jalan 20 km. Kak Adin programmer sekali ya tuh Mbak. Betul sekali ya teman-teman. Jadi memang tuh banyak banget yang sekarang pekerjaannya tuh menuntut untuk duduk di depan laptop, kemudian udah capek di depan laptop, istirahat, rebahan gitu. Jadi waktu sehari-hari banyak sekali dihabiskan untuk kerja dan rebahan atau istirahat itu tadi. Nah, itu adalah ciri-ciri kalau misal kita udah masuk ke pola sedentary lifestyle atau pola hidup yang nggak aktif ya teman-teman. Itu harus disadari. Gitu. Kalau, oh aku nih udah 20 jam di depan laptop gitu ya, berarti harus segera mencari uh, udara segar di luar, mulai aktivitasnya diperbanyak ya teman-teman, aktivitas fisiknya, biar nantinya nggak bikin sakit. Terus selanjutnya ada yang mempunyai gangguan makan, kayak Kak Jo tadi ya, mengalami gangguan makan. Gangguan makan ini ada yang tipenya seperti emotional eating, teman-teman. Jadi segala emosi itu, baik itu lagi sedih, lagi marah gitu ya, lagi bahagia, yang dicari adalah makanan. Jadi segala emosi itu larinya ke makanan. Itu adalah salah satu ciri atau gejala adanya gangguan makan ya, teman-teman, atau stress eating gitu. Setiap emosi itu dilampiaskan oleh makanan. Carinya comfort food setiap saat gitu. Ada nggak? Boleh nih ditulis di komen di kolom chat. Comfort food teman-teman tuh apa aja? Ada nggak yang ini kalau makan pedas gitu ya, atau makan asin gitu? Makanan manis. Kalau dari Kak Ara, makanan manis ya yang jadi comfort food-nya. Cream soup, KFC. Detail sekali. Kak Jo. Kak Aulia, makan bakso ilangin stres gitu. Nah, itu adalah ini ya, bisa mengarah ke yang namanya emotional eating atau segala emosi itu larinya ke makanan. Nah, ini nanti harus konseling lebih lanjut ya, biar nanti emosi itu kita salurkan yang lebih baik, nggak ke makanan. Ada juga yang versi ekstrimnya itu adalah binge eating gitu ya, terus ada juga bulimia gitu ya, itu adalah gangguan-gangguan makan yang cukup ekstrim. Terus kemudian ada yang mencari berat badan yang penting kurus Kak, penting turun berat badannya, mau cara apapun ditempuh gitu ya. Ada yang pakai pil, ada yang pakai herbal-herbal, pokoknya yang penting kurus gitu ya, nggak mau tahu seminggu turun 10 kilo. Gitu. Itu adalah salah satu ciri dari gangguan makan teman-teman. Jadi jika dirasa teman-teman mengalami beberapa yang tadi kita sebutkan, ini ya perlu dicatat ya, perlu dicatat masing-masing, di keep dulu, nanti akan kita diskusikan atau kita konsultasikan lebih lanjut. Kemudian yang nggak kalah penting adalah hubungan personal atau keluarga nih, gitu. Jadi pasti ada begini yang tadi kalau dari Kak siapa tadi ya, menafkahi cowok K-pop, Kak Karenia, menafkahi cowok K-pop gitu ya. Terus ada juga yang mungkin habis diselingkuhin gitu ya, atau lagi hubungannya nggak jelas gitu. Padahal di usia 20 ini selain karir gitu ya, hubungan tuh juga menjadi salah satu problem yang banyak dialami oleh Gen Z atau usia 20-an teman-teman.
Ada juga yang habis putus gitu ya. Jadi larinya ke makanan. Banyak makan gitu ya untuk melampiaskan stresnya. Ada yang misal habis putus tapi malah semangat untuk pola hidup sehat gitu. Jadi ini sangat mempengaruhi semuanya ini. Kemudian yang terakhir adalah penyakit fisik. Penyakit fisik yang paling sering diderita atau dialami oleh apa namanya dewasa awal atau Gen Z ini adalah pertama obesitas, gitu ya. Kedua ada anemia, kemudian yang ketiga habisnya ada darah rendah, gampang pusing gitu. Ada nggak kalau teman-teman di sini yang kayaknya kok ada ya penyakit fisik aku ya udah mulai mengalami nih, mungkin darahnya tinggi gitu, atau ada yang merasa obesitas nggak di sini? Oke, belum ya, belum ada yang komentar ya. Jadi memang ini ya teman-teman, ini adalah problem utama yang asam lambung ketinggalan nih. Iya, asam lambung. Banyak kayak yang mengalami asam lambung. Oke, oke. Nah, ini nih Kak Vicky dan Kak Fadil dan teman-teman semuanya. Nanti kita akan mulai pelan-pelan untuk merubah habit kita ya. Nggak langsung drastis, semuanya nggak langsung perfect, tapi satu persatu kita perbaiki habitnya. Biar apa? Biar nanti kita bertambah usia tuh nggak semakin sakit gitu ya. Kita makin sehat. Gitu. Sakit boyok Kak Elsa. Saya tensi cenderung rendah. Kak Sri. Baik, jadi sudah ya nih ada beberapa yang mengalami keluhan fisik juga. Ini adalah ya udah ini tanda kalau habis ini banget teman-teman harus berubah habitnya ya. Pelan-pelan mana yang baik ditambah, mana yang kurang baik dikurangi gitu. Udah nggak ada kata nanti-nanti lagi. Karena kalau makin nanti biasanya makin nggak jadi gitu. Makin nanti makin sibuk teman-teman. Jadi mumpung sekarang masih ada waktu, masih ada energi gitu ya untuk melakukan perubahan hidup sehat, yuk dirubah ya. Dari sekarang detik ini semangatnya dinaikin, disiplinnya dinaikin. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu mungkin sebelum kita masuk slide selanjutnya? Enggak ya? Kita masuk slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini itu tadi ya, kenapa sih kita harus hidup sehat? Boleh teman-teman sharing pendapatnya di chat ya. Atau on mic juga boleh banget, aku tungguin. Kenapa sih kok aku harus hidup sehat gitu? Kenapa ya? Kalau dari Kak Jo boleh sharing nggak? Kenapa Kak Jo harus mulai hidup sehat? Mungkin biar hidup panjang kali Mbak ya. Hidup lebih panjang ya dari Kak Jo Iya. ya. Oke, terima kasih Kak Jo, betul ya. Biar tuanya nggak banyak penyakit, betul. Biar bahagia, betul juga. Jadi kita punya alasan masing-masing ya secara spesifik. Kenapa sih kita harus hidup sehat? Investasi masa depan, betul banget Kak Elsa. Jadi kita udah tahu ya di lingkungan kita tuh udah semakin tua semakin banyak penyakit gitu ya. Orang tua kita, kemudian keluarga terdekat, keluarga inti, pasti ada aja yang sakit gitu ya. Entah obesitas, entah diabetes, kolesterol gitu ya, asam urat. Nah, mumpung kita masih muda gitu ya, kita tambahkan habit baiknya, kita bangun kebiasaan baik biar nanti tuanya setidaknya nggak mengalami sakit yang diderita oleh orang tua kita. Kemudian, nah ini sih sebetulnya dampak hidup sehat. Kalau kita mulai dari sekarang tuh dampak yang paling bisa dirasakan adalah yang pertama, kita bisa mencegah penyakit. Ya, karena mencegah tentu lebih baik ya daripada mengobati. Mumpung masih muda, kita berusaha semaksimal mungkin biar nanti tuanya kita nggak sakit. Biar tuanya kita masih sehat, masih bahagia, masih bisa hidup lebih panjang. Gitu. Kalau kita mulai hidup sehat mulai sekarang tuh obesitas, diabetes, penyakit jantung dan kanker tuh bisa menurun resikonya. Jadi memang penyakit itu adalah investasi ya teman-teman, investasi kebiasaan di masa muda gitu. Jadi aku yakin banget teman-teman di sini masih bisa banget untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu. Kemudian yang kedua, tentunya akademik dan karir yang makin baik ya. Kalau misal kita gizinya seimbang gitu ya, pola hidupnya sehat, kita nggak akan mudah ngantuk, nggak akan mudah lelah di kantor. Konsentrasinya meningkat. Nah, kalau kerjaannya bagus, tentunya kan hasil kerja meningkat ya. Itu nanti akan berdampak baik dari karir ataupun finansial gitu teman-teman. Jadi efeknya adalah efek jangka panjang dan jangka. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan mental. Kalau makanan kita bagus, kalau pola hidup kita bagus, tentunya stres, anxiety, depresi itu akan menurun juga gitu. Akan sangat berpengaruh sekali makanan itu atau pola hidup kita terhadap
apa namanya, kesehatan mental kita. Kalau kita terlalu banyak junk food, teman-teman, itu pasti coba nanti dirasain sendiri-sendiri ya. Kalau lagi kondisinya lagi makan junk food terus-terusan tuh rasanya di badan pasti nggak enak. Nah, itu badan kakak-kakak semua, teman-teman semua lagi ngasih sinyal kalau oh ada yang nggak bener gitu. Oh makan aku lagi nggak bener. Beda kalau kita lagi makannya sehat ya, banyak sayurnya gitu ya, kemudian buah-buahan juga ada, itu pasti kita akan ngerasa lebih sehat, ngerasa lebih bahagia teman-teman. Boleh nanti mulai sekarang dikilas balik ya ke beberapa hari, ke beberapa bulan lalu ketika pola makannya berantakan. Oke, sampai sini ada yang mau nambahin dulu nggak? Oke, lanjut ya kalau belum ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian aku yakin teman-teman semua di sini udah tahu cara hidup sehat. Boleh sharing nggak? Pernah nyobain apa ya namanya, pola hidup sehat tuh yang seperti apa? Boleh nih Kak Jo sharing, pernah nyoba hidup sehat nggak? Mungkin jaga makan aja sih Mbak kalau saya. Kenapa? Jaga makan aja. Jaga makan sama Oke, jaga makan. workout rutin lah kalau bisa gitu. Oke, jaga makan, terus rutin juga ya. Itu apa namanya, tips dari Kak Jo. Kalau dari Kak Sri, makan cukup dan bergizi, gerak cukup, tidur cukup, low stress. Bagus banget, sudah betul Kak Sri. Memang hidup sehat seperti itu ya. Oke, jadi aku yakin teman-teman semua di sini sudah tahu dan pasti di media juga pasti banyak banget ya hidup sehat itu seperti apa. Tapi problemnya balik lagi. Kenapa ya kok aku sulit gitu ya? Kenapa kok kita sulit menjalankan secara kontinu untuk hidup sehat? Misal udah makan sehat, merasa sehat 5 hari, habis itu udah ketemu weekend bablas gitu ya. Udah lupa hidup sehat seperti apa. Nah, kalau dari apa ya, disimpulkan, dikategorikan tuh ada 4. Yang pertama itu karena kurang disiplin. Kita udah tahu, kita udah pernah menjalankan, tapi kita nggak disiplin sama diri sendiri. Gitu. Jadi balik lagi ke kebiasaan yang lama atau balik lagi ke jajan-jajanan. Gitu. Kita kurang disiplin sama diri kita sendiri. Itu alasan yang pertama. Gitu. Kita coba untuk melakukannya setiap hari gitu ya. Coba dilakukan setiap hari, meskipun akan nanti ada kendala, tapi ketika ada kendala lagi gagal banget, istilah gagal banget hidup sehat, bisa teman-teman mulai lagi besok. Gitu. Jadi ini adalah perjalanan panjang sebetulnya ketika kita berbicara untuk sehat itu. Gitu. Nggak ada deadline-nya, teman-teman. Terus kemudian yang kedua adalah banyak godaan. Di sekitar kantor kita banyak banget jajanan yang apa ya, cenderung rendah zat gizi tapi kalorinya tinggi banget gitu, gorengan gitu ya, kerupuk-kerupuk gitu ya, terus kemudian ada apa lagi, minuman manis, itu adalah salah satu makanan minuman yang rendah zat gizi tapi kalorinya cukup tinggi dan kita konsumsinya secara terus menerus, ya itulah yang nantinya bikin kita sakit jangka panjang gitu. Kemudian yang keempat, sibuk ya. Anak muda pasti sibuk, banyak acara, banyak kegiatan, banyak kumpul gitu ya. Nah, itu pasti udah nggak mikirin tuh nyiapin makan apa, olahraganya apa, udah nggak mikirin karena sehari-hari udah penuh banget jadwalnya, udah capek banget gitu. Jadi pasti nggak mau ribet-ribet mikirin makan apa, nggak mau ribet untuk olahraga, meluangkan waktu untuk olahraga. Kemudian yang terakhir adalah mahal gitu ya, karena pasti kita tahu ya, mungkin merasa kalau oh harga member gym mahal, oh harga PT mahal gitu ya, buah sayur juga mahal gitu. Padahal yang lebih mahal adalah ketika kita sakit, teman-teman. Itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan kita menerapkan kebiasaan yang sehat itu tadi. Ada yang mau nambahin nggak di sini? Kenapa kok sulit sekali menerapkan hidup sehat? Oke, sambil baca chat ya. Kalau dari Kak Fadil, olahraga setiap 2 hari sekali, makan tepat waktu, makan buah dan sayur wajib, tapi jangan terlalu banyak. Bagus Kak Fadil, diteruskan ya. Kurang motivasi ini kalau dari Kak Gilba. Oke, kalau dari Kak Gilba nih boleh on mic kali ya. Kira-kira apa sih yang membuat Kakak termotivasi gitu? Ketika mau hidup sehat tuh motivasinya apa?
Kak Gilba hadir? Gilba. Hadir. Boleh Kak sharing kira-kira tujuan, mungkin ini ya kurang jelas kali ya di tujuannya. Kalau dari Kak Gilba gimana tuh? Mungkin tujuannya untuk sehat seperti apa? Kadang perlu motivasi eksternal juga sih, kayak temen untuk sehat gitu. Godaannya biasanya apa kalau dari yang Kak Gilba alami? Iya, itu malas itu sih Mbak, yang kurang disiplin itu. Kurang disiplin ya. Nah, mungkin ini nanti karena programnya bareng-bareng, semoga bisa jadi lebih semangat, jadi lebih termotivasi gitu ya. Saling ngingetin antar temennya kalau lagi di kantor, kalau lagi makan di luar, bisa jadi saling mengingatkan. Gitu. Martabak manis terlalu menggoda, kata Kak Rivaldo. Oke, lapar mata. Nah, ini nanti banyak sekali tips jurus-jurus harian yang bisa teman-teman lakukan ya ketika nanti lanjut di program biar lebih detail, biar lebih personal lagi. Salah mindset kalau dari Kak Vicky. Hidup sekali buat happy-happy ya Kak Vicky ya. Siapa yang merasa kalau hidup sehat tuh berat banget? Ada yang merasa gitu? Kayaknya kalau hidup sehat jadi nggak happy deh hidupnya. Ada yang ngerasa gitu nggak? Enggak ya. Nah, kalau untuk hidup sehat ini sendiri, kita coba balikin ke diri kita. Kalau hidup sehat malah ngebuat kita nggak happy, berarti kemungkinan ada yang salah gitu. Entah itu aturannya mungkin, atau caranya, atau ada sesuatu yang salah. Nah, yang kita coba lakukan adalah ketika kita mau mulai hidup sehat dan ngerasanya mendukung gitu ya, karena hidup sehat tuh harusnya mendukung aktivitas kita. Kita jadi nggak gampang capek, siang nggak gampang ngantukan gitu ya, terus habis makan jadi rasanya fresh gitu ya, nggak ngantuk. Nah, itu adalah mindset ketika kita hidup sehat secara benar, teman-teman. Malah akan mendukung kerja kita, mendukung kehidupan kita gitu. Jadi kalau misal kok hidup sehat bikin aku nggak happy ya, itu harus kita telusuri lagi. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, boleh tahu nggak nih, Kak Vicky kali ya yang terakhir balik. Kak Vicky tadi siang makan apa nih? Iya Mbak, Tadi siang makan apa Kak Vicky? tadi siang gorengan sih. Gorengan. Iya. Berapa biji tuh? Gorengannya 2 sama, yaitu karbo itu nasi sama perkedel. Nasi sama perkedel. Dua-dua. Ya. Ya. Baik, double karbo ya Kak Vicky ya. Triple karbo kalau kata Kak Sri. Boleh nih sharing teman-teman tadi siang atau barusan banget makan apa? Kak Sri makan apa kalau dari Kak Sri? Oke. Kak Jo deh. Kak Jo tadi makan apa tuh? Saya kebetulan ketoprak Mbak, tadi. Ketoprak ya. Iya. Kalau dari Kak Sri, nasi sama topeng sapi. Terima kasih Kak Jo, Kak Vicky, dan Kak Sri atas sharingnya. Jadi memang betul ya teman-teman, makanan di sekitar kita tuh cenderung semuanya tinggi kalori gitu ya, tinggi garam, tinggi gula. Kalau boleh teman-teman cek sekarang di aplikasi ini ya, pesan makanan online, cek deh yang paling direkomendasikan atau paling best seller itu adalah makanan-makanan yang cepat saji. Yang kita tahu makanan cepat saji adalah tinggi kalori gitu. Kemudian kita jajanan-jajanan tuh keripik-keripik gitu ya, mie-mian, gorengan tadi ada disebutin. Terus soda, minuman manis itu adalah makanan-makanan di sekitar kita gitu. Nah, bahkan tren yang sekarang tuh merasa kalau makan sehat itu diet gitu. Ada yang gitu nggak? Kayaknya makan sehat tuh diet. Kalau makan kayak gini tuh biasa aja, nggak apa-apa, normal gitu. Ada yang merasa kayak gitu nggak? Itu kembali kan teman-teman. Jadi kalau kita makan sehat itu yang benar seperti itu harus kita normalisasi. Gitu ya. Yang tidak kita normalisasi adalah makanan-makanan yang mungkin ada di gambar ini. Kalau kita terlalu banyak makanan-makanan seperti ini, tentunya efek yang paling utama adalah kita akan mengalami obesitas atau kelebihan energi. Gitu. Kemudian yang kedua, peningkatan nafsu makan. Gitu. Kemudian ada susah tidur, dehidrasi, hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Gitu, teman-teman. Jadi kalau sekarang makanan ini kita akan coba cek
ini ya, setelah ini harus ngapain gitu ya, apa yang harus dilakukan biar makanya lebih sehat. Pernah dengar ini nggak teman-teman, namanya holistic health ya? Ada yang pernah dengar holistic health? Nih, belum. Oke. Belum. Oke, jadi ini ya. Oke, jadi kalau holistic health sendiri itu adalah kesehatan secara holistik atau secara menyeluruh, teman-teman. Nggak hanya kita fokus ke fisik gitu ya, nggak hanya kita fokus ke olahraganya aja, tapi kita akan fokus dari aspek fisik, emosional, spiritual, dan juga sosial juga. Kita akan mengkombinasikan dari berbagai aspek ini, biar apa? Biar kita mencapai kesehatan yang seutuhnya. Kalau kita cuma ngejar, kalau kita mindset kita ya kurus itu adalah sehat gitu ya, semakin kurus semakin sehat gitu ya, mungkin secara emosi kita jadi lebih lebih nggak stabil gitu ya. Nah itu ujung-ujungnya kan nggak sehat juga ya, gangguan makan malah nggak sehat. Nah gitu, makanya teman-teman di sini kita akan belajar gimana caranya mengkombinasikan berbagai aspek kehidupan ini untuk lebih seimbang. Dan tentunya ini kita targetnya adalah jangka panjang ya teman-teman, merubah kebiasaan jangka panjang. Jadi pencegahan lebih baik dari pengobatan itu tadi, kalau prinsip holistic health itu. Ini ada 6 poin kalau kita bisa kategorikan, atau ada 6 aspek. Yang pertama adalah aspek fisik. Itu tadi ya, dilihat dari fisik, kita bebas dari penyakit, kita nggak sakit. Kondisinya sekarang ya, tadi pada sehat, pada nggak sakit. Gitu. Itu adalah secara fisik. Kemudian yang kedua, secara emosional, kita bisa dan mampu mengelola perasaan kita, emosi kita. Apa sih yang membuat aku merasakan emosi seperti ini gitu ya? Cara menyalurkannya, emosi ini seperti apa gitu. Ini adalah aspek kedua atau poin kedua. Yang ketiga adalah secara sosial, teman-teman. Kita mampu berinteraksi dan membangun hubungan di lingkungan sosial gitu ya. Ini penting banget karena kalau dari penelitian juga mengatakan semakin hubungan sosial kita itu bagus, semakin bahagia dan panjang umur kita itu. Jadi kalau mungkin sekarang merasa kayaknya terisolasi gitu ya, ada yang merasa terisolasi di kamar atau kayaknya kerja mulu nih, nggak ada main-mainnya, nggak ada komunikasi sama keluarga. Yuk mulai sekarang dibiasakan, ditambahkan dari aspek sosialnya ini tadi. Keempat, ada aspek spiritual, yaitu aktualisasi diri dan makna hidup yang lebih besar. Ini hubungannya dengan ini ya, apa namanya, Tuhan masing-masing, agama masing-masing. Jadi bisa diperdalam lagi dan direlatekan dengan kehidupan yang sekarang. Kemudian yang kelima adalah intelektual. Intelektual ini kemampuan memperluas pengetahuan dan skill gitu. Jadi tentunya kita sebagai manusia gitu ya, apalagi masih di usia 20-an, keinginan untuk belajar tuh masih sangat tinggi gitu ya. Jadi dengan kita belajar, dengan kita memperkaya pengetahuan dan skill kita, tentunya kepuasan terhadap diri sendiri akan meningkat ya teman-teman. Kita jadi lebih percaya diri gitu ya, lebih mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Itu adalah dari sisi intelektual. Dan yang terakhir adalah finansial gitu. Finansial adalah keseimbangan pengeluaran, tabungan, dan rencana. Ada yang tadi bilang tiket Coldplay gitu ya, udah mau dijual tapi kayak tabungan tuh nggak ada gitu. Nah ini harus diwanti-wanti ya, jangan sampai gara-gara finansial, kesehatan fisik, emosi, dan lainnya ini jadi ikut berpengaruh. Jadi ikut terpengaruh. Oke, boleh ya di screenshot ya, biar nanti tetap ingat kalau misal sehat itu ada dari 6 poin gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Teman-teman boleh untuk sharing di chatbox juga kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, kita lanjut ya. Oke, sebentar. Kelewatan. Oke. Nah, mulai dari mana sih kalau kita mau hidup sehat gitu ya? Apalagi sekarang habis Lebaran. Ada yang masih banyak kue nggak di rumah? Kue-kue Lebaran. Masih hawa-hawa Lebaran, ada yang masih gitu nggak di rumahnya sekarang? Atau di kantor mungkin ya, masih ada atau ya ada gitu. Nah, jangan nunggu nanti lagi ya, sekarang gitu ya. Sekarang mulai diperbaiki lagi. Teman-teman bisa mulai dari yang namanya isi piringku. Isi piringku ini adalah pedoman umum yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya untuk
untuk mengatur porsi dan frekuensi kita makan. Jadi sebaiknya kita makan itu dengan porsi seperti ini. Kalau kita lihat ya, itu makanan pokok ukurannya sama dengan sayuran, teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita makan, setiap kali makan, makanan pokok itu harus sama dengan sayurannya. Kemudian ditambah buah dan ditambah lauk pauk. Yang tadinya makannya ditumpuk ke atas gitu ya, nasi taruh paling bawah, ditambah lauk, ditambah sayur tuh ke atas gitu ya. Yang tadinya ke atas mulai sekarang udah nggak boleh ditumpuk lagi ke atas. Coba untuk dikelihatin gitu ya, ditata. Oh, nasi aku tuh segini, oh sayuran aku tuh segini gitu. Jadi mulai sekarang udah nggak boleh ya ditumpuk ke atas, tapi sayuran pahit Kak, tapi ditata untuk kelihatan secara nyata oleh mata kita sayuran itu seberapa gitu. Kalau tadi misal Kak Jo makan ketoprak gitu ya, coba berarti yang paling banyak nih komposisinya apa nih Kak Jo? Jadi di makanan pokok ya berarti Mbak ya? Ya, betul banget Kak Jo. Jadi ini ya kurang seimbang aja Kak Jo. Jadi kalau misal tadi udah konsumsi ketoprak, boleh nanti ditambahin sayur-sayuran atau buah-buahannya. Gitu. Jadi biar seimbang, biar nggak tinggi salah satu zat gizi aja, gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah yuk mulai aktifin kegiatan olahraganya gitu. Target kita untuk mencapai hidup sehat adalah minimal itu 150 menit setiap minggu. Itu boleh dirapel kalau mampu ya, 2,5 jam dalam satu hari kalau mampu boleh gitu ya. Cuman lebih bagus jika dipotong-potong ke dalam 30 menit dalam 5 hari, itu akan lebih bisa untuk diterapkan. Jadi targetnya per minggu 150 menit ya. Paling bagus adalah kombinasi antara latihan kardiovaskuler dan latihan beban gitu. Latihan kardiovaskuler ini apa sih? Olahraga yang banyak menggunakan jantung kita, contohnya lari, ya, jogging, gitu. Kemudian olahraga permainan, voli, badminton, itu adalah olahraga latihan kardiovaskuler. Bisa ditambah dengan latihan beban ya teman-teman. Latihan beban itu yang pakai resisten band, yang pakai barbel, yang alat di gym, itu adalah contoh-contoh latihan beban. Atau mau pakai bodyweight sendiri boleh, seperti sit up, push up, itu adalah latihan beban. Jadi perlu kombinasi yang bagus antara latihan kardiovaskuler dan beban biar tercapai secara maksimal. Kemudian yang kalah penting itu adalah konsumsi cairan, teman-teman. Coba yang tadi udah minum apa nih? Minum kopi susu kali ya, ada nggak? Kayaknya kopi susu paling hits ya. Ada yang minum kopi susu hari ini? Atau minuman manis lainnya, teh tea, boba, ada nggak? Ini sambil minum kopi. Oke, nah Thai tea juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Dia dan Kak Dina. Jadi memang ya teman-teman kalau misal seharian itu wajib banget hukumnya nggak boleh di skip adalah konsumsi air putih. Kelihatannya sederhana ya teman-teman konsumsi air putih. 2 liter setiap harinya. Cuman yang badan kita perlukan adalah hal sederhana ini, air putih ini gitu ya. Badan kita nggak perlu kok teh tea, nggak perlu kok minum kopi dalam jumlah banyak, itu nggak perlu. Tapi kita coba untuk kasih yang badan kita perlukan dulu, baru deh nanti kalau udah terpenuhi, boleh konsumsi yang diinginkan. Gitu. Jadi dibutuhkan dulu, baru diinginkan. Dan yang terakhir adalah tidur yang berkualitas, gitu ya, 6-8 jam. Ada nggak yang di sini kayaknya tidurnya kurang dari 5 jam? Kayaknya programmer-programmer tadi kayaknya ini ya, mengaku banyak duduk, banyak kerja, banyak kurang tidur juga nggak? Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi ini adalah 4 hal paling basic, paling dasar ketika kita mau mulai hidup sehat. Anak desain juga kayaknya tuh betul sekali Kak Gilda ya, anak desain kayaknya nggak pernah tidur. Coba ada nggak anak desain di sini? Coba keluar. Kak Adin sering begadang. Kak Adin bisa online nggak nih? Kalau sering begadang gitu, gimana sih rasanya ketika bangun pagi? Ngantuk kah? Atau makin nggak bersemangat? Atau gimana Kak Adin? Oke, bisa online? Oke, belum ya, belum bisa online. Nanti kalau udah bisa, boleh online.
Gitu. Aku kurang tidur dan kurang kasih sayang kayaknya. Nah, itu kayaknya ya teman-teman ya. Kurang kasih sayang bikin nggak ngantuk. Bisa aja nih Kak dia. Kita lanjut ya. Selanjutnya ini adalah beberapa kebiasaan baik yang bisa diterapkan di tempat kerjanya teman-teman masing-masing. Yang pertama, gitu ya, kalau misal sibuk banget, sering lupa makan, boleh coba untuk pakai catering sehat gitu ya. Catering sehat ini pasti akan ngebantu kita untuk makan lebih tepat waktu, zat gizinya lebih terjamin, dan kita nggak akan jajan-jajanan lainnya. Penting banget kalau misal sibuk dan nggak sempat makan, boleh opsinya adalah memilih atau beli makannya pakai catering sehat. Kemudian coba makan untuk tepat waktu, dan yang terakhir adalah mindful eating. Ada nggak di sini teman-teman yang kalau makan harus nonton, harus sambil nonton? Kalau enggak ketelan tuh si nasi. Gitu nggak? Kalau Kak Jo gimana nih? Kalau makan harus nonton nggak? Nonton video makan. Iya Mbak, kadang nyari videonya itu lebih lama dari makannya. Betul, betul. Nyari video makannya lebih lama ya. Kalau Kak dia makan mukbang gitu ya, biar gak bosen. Nah ini ada ini ya, apa namanya, banyak juga yang kalau misal kalau nggak sambil nonton tuh nggak bisa makan. Itu bisa ya teman-teman coba untuk menerapkan mindful eating. Mindful eating adalah makan tanpa distraksi. Benar-benar dirasakan tuh si rasa masakan tuh seperti apa sih sebetulnya. Karena kalau kita makan sambil nonton tuh kadang kita juga nggak tahu dan nggak sadar kita kenyangan, kita makanannya tuh kurang asin atau kurang enak tuh kita kadang nggak begitu merasakan karena itu tadi kita fokus sama kegiatan lainnya. Kalau sambil ngobrol masuknya mindful eating nggak Mbak gitu ya. Nah ini kalau ngobrol gitu ya, kalau nggak ngobrol nggak seru soalnya gitu ya Kak Gilba ya. Nah, kalau untuk ngobrol sendiri ini sebetulnya nggak masuk ke mindful eating ya, Kak Gilba ya. Cuman tentu akan bisa membantu kalau kita makan bersama tuh kita akan lebih bahagia juga dan makanan kita akan lebih nikmat. Itu memang ada seperti itu. Tapi kalau untuk mindful eating memang harus fokus ke makanannya dan merasakan setiap gigitannya. Gitu. Kemudian yang kedua, kita coba untuk melakukan stretching ya teman-teman ya. Pasti itu tadi yang sempat pinggangnya sakit gitu ya yang di awal tadi. Stretching dilakukan setiap 90 menit sekali. Itu adalah idealnya seperti itu. Boleh tuh stretchingnya yang nggak perlu berat-berat aja, cari yang di YouTube gitu ya. Stretching 5 menit gitu ya, kasih alarm di HP untuk oh ini waktunya stretching gitu. Karena badan kita pasti akan kaku, badan kita pasti akan sakit dan tujuannya nggak akan mensupport kegiatan kita, teman-teman. Jadi boleh ya, mulai di alarm untuk melakukan stretching setiap 90 menit sekali. Kemudian yang ketiga adalah bawa tumbler untuk minum air putih gitu. Ini penting banget ya teman-teman, bawa tumbler yang besar atau yang kalau misalnya nggak bisa bawa yang besar, yang kecil juga nggak apa-apa. Nanti jangan mager untuk ke dispenser kalau udah habis airnya. Yang keempat adalah bisa lakukan power nap 15-20 menit di sela-sela istirahatnya dan dimatikan notifikasinya. Jadi otak kita bisa refresh kembali ketika di tempat kerja. Di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Belum ya? Kalau udah ada boleh banget untuk disampaikan. Dan yang terakhir adalah di kesehatan mental teman-teman. Nah, untuk kesehatan mental ini tentu setiap orang punya cara masing-masing ya untuk gimana menjaga kesehatan mental. Ini ada 4 contoh kegiatan yang secara dasar, secara basic sangat ngebantu teman-teman untuk mengelola kesehatan mentalnya. Yang pertama adalah menulis jurnal 15-30 menit. Ya, boleh tentang apa aja gitu ya. Coba dicurahkan emosinya gitu ya. Misal lagi marah atau lagi bete atau lagi capek banget, boleh deh mulai curhatnya ke jurnal gitu ya. Atau ini ya, zaman sekarang curhatnya di Twitter ya biasanya. Itu adalah salah satu jurnal modern kali ya. Teman-teman. Kemudian yang kedua adalah meditasi. Meditasi tuh nggak perlu yang duduk harus kayak gini, kayak mbaknya ini nggak perlu yang kayak gitu. Tapi inti dari meditasi adalah bagaimana teman-teman mengatur nafasnya, fokus sama nafasnya untuk kembali hadir di saat ini gitu. Jadi ketika lagi mendadak nih stres gitu ya, mendadak
pikirannya kemana-mana, coba untuk mulai meditasi di pagi hari, gitu ya. Boleh sambil duduk atau misal sambil rebahan, kalau masih rebahan, gitu. Boleh banget ambil nafas, gitu ya. Dirasakan nafasnya, kemudian dirasakan nafasnya masuk, dirasakan nafasnya keluar, gitu. Jadi selama 10 menit sampai 20 menit. Gitu. Ini akan sangat membantu untuk memulai harinya teman-teman, biar lebih clear juga, positif juga. Kalau dari Kak Dia curhatnya sama ChatGPT, Kak. Aduh, Kak Dia. Nah, ini seru ya, banyak banget metode curhat sekarang itu. Boleh juga kalau misalnya itu dirasa membantu, boleh gitu. Nggak kalah penting adalah melakukan kegiatan baru, biar nggak bosen sama rutinitas yang gini-gini aja. Teman-teman wajib dan berhak ya untuk melakukan kegiatan baru, biarkan diri kita mengeksplor banyak kegiatan, mengeksplor hal-hal lain yang sebelumnya belum pernah kita coba atau kita lakukan. Itu wajib hukumnya, karena biar kita terus termotivasi, terus merasa berkembang. Dan yang terakhir adalah melakukan self-care. Ini bisa nanti teman-teman lakukan hobi atau kegiatan yang teman-teman suka lakukan, kemudian setelahnya akan merasa lebih refresh. Oke. Oh, masih ada nih terakhir. Ini ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan ya di tempat kerja. Yang pertama adalah coba untuk membuat batasan yang jelas gitu ya, terkait pekerjaannya, terkait mungkin relationship-nya dengan rekan kerja ataupun atasannya gitu. Jadi kita coba untuk membuat batasan diri kita sendiri dan mencoba untuk konsisten di situ. Kemudian yang kedua adalah membuka diri terhadap teman di kantor untuk mendapatkan dukungan, karena dukungan dari teman kantor itu sangat membantu ya teman-teman ya, karena beban kerjanya terus kemudian lingkungannya yang sama akan membantu kita untuk apa ya, mendapatkan support gitu ya, baik secara mental ataupun sosial gitu. Kadang kalau kita cerita ke orang lain pun nggak bisa relate gitu ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan istilahnya, karena itu tadi dukungan dari teman kantor itu sangat membantu. Gitu. Kemudian yang ketiga, latihan mindfulness yang tadi ya, meditasi dengan mengolah nafasnya. Ya, latihan untuk menyadari nafasnya. Kalau sekarang teman-teman mulai mau mencoba deep breathing, boleh disadari ya, kapan ngambil nafas, kapan mengeluarkan nafas. Nah, aku kasih waktu dulu. Oke, setelah itu kita bisa coba untuk slow down dan membantu orang lain. Ini akan sangat membantu untuk kesehatan mental kita. Ya, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini yang terakhir dari aku adalah disiplin itu melebihi motivasi. Kalau motivasi itu akan naik. Kadang lagi tinggi banget, kita jadi bagus banget olahraganya, makanya jadi bagus banget. Tapi kalau lagi motivasinya rendah, kita akan udah bablas gitu ya. Itu adalah kalau kita fokus ke motivasi, kita bisa fokus untuk disiplin teman-teman. Lakukan kebiasaan baik itu setiap hari. Gitu. Mau nggak mau, setiap hari dilakukan. Lagi sedih, lagi bahagia, tetap harus makan sehat. Mau sedih, mau marah, mau stres gitu ya. Kalau waktunya untuk olahraga, tetap lakukan olahraga. Gitu teman-teman. Jadi disiplin akan membantu kita untuk mencapai goals kesehatan jangka panjang dibandingkan motivasi itu tadi.